Padahal kita tahu di belakangnya Kagoya siapa, pamannya siapa, omnya siapa, ketuanya siapa. Kita tahu semua. We are the unknown. We're just a regular people. We will talk about hot topics, social economy, politics, history. If you think this is valuable to you and your friend, it would be great to make more. Everybody has the story to tell. Good morning, everybody. This place, humble place that I live in now. Today, by the way, my name is Jack. I like to talk about Papua. Alright. So, banyak orang ingin membicarakan tentang Papua, lagi trending. I'm gonna jump into it, okay? Banyak orang nggak mengerti. Nah, biasa jelaskan. Terminologi KKB itu siapa yang membuat saya nggak tahu, ya kan? Itu dibuatnya dari 2005, 2003, 2001, 2002, daerah-daerah tahun-tahun seperti itu. Nah, KKB itu standnya sebenarnya sebagai apa kalau di Papua? Kelompok kriminal bersenjata. Nah, kelompok kriminal bersenjata. Nah, kelompok kriminal bersenjata itu yang dibilangnya penjahat, rampok, mabuk, ngambil barang orang, nggak suka dengan pembangunan. Nah, kalau kamu lihat kemunculan Kagoya, anak kecil, ya, saya katakan ini, anak kecil, kencing pun baru bisa. Waktu dia memulainya 2018, itu dia umur berapa? Itu preman-preman aja, preman. Kalau kamu belum pernah di daerah, kamu nggak mengerti. Di setiap daerah kamu jalan, kamu lihat aja di video-video tentang Intel TNI di Palak, kamu lewat di sana di Palak, diminta-minta uang itu demikian kejadiannya. Itu bermulanya demikian. Dan kalau orang nggak mengerti Papua itu sistemnya itu noken. Apa itu noken? Orang nggak ngerti. Itu setiap suku, setiap daerah itu memiliki kepalanya. Nah, kalau kamu tanya sama semua orang misioneri, ya, mission di sana, pendeta-pendeta di sana, itu yang berpengaruh, pemimpin-pemimpinnya itu. Kalau yang dibilangnya ulama-ulama, rohaniawan, itu yang berpengaruh. Mereka yang membawa supply dan sebagainya melalui sekarang dikatakan Bappenas dan USAID. Dari dulu itu kita sudah proyeknya. Nah, itu kalau bicara tentang Ibu Susi itu masuk di program kita. Itu melayani seperti AMA, MAF, dan banyak lagi yang lain. Itu proyek-proyek waktu saya masih di Papua. Lalu ada kelompok-kelompok kriminal, preman-preman kelas kambing ini, entah kenapa diberikan national stage, dinaikkan statusnya seperti OPM. Padahal kita tahu semua orang-orang ini. Mereka punya juru bicara, mereka punya di parlemen, DPR-nya, DPRD-nya, kumtuanya kalau kita bilang, pemimpin-pemimpinnya. Ini kalau kejadiannya selalu ramenya itu kalau mau apa? Coba saya tanya. 2018 mau pemilu. 2023 mau pemilu. Kalau ditanya keuangannya, wah gampang sekali. Kalau ditanya mereka punya jalur keuangannya, jalur komunikasinya, gampang sekali. Sekarang kita udah memiliki seperti PPATK, memiliki Badan Intelijen Nasional, ya kan? Nah, ada dua hal yang terjadi di Papua yang selalu TNI itu melakukannya. Ini saya membela TNI Indonesia. Ya, kalau kepolisian itu menjaga keamanan. 128.000 orang di Nduga. Kalau orang mau tanya Nduga itu di mana, Mampenduma itu di mana? Itu dari dulu memang kejadiannya di situ kan, Mampenduma, Nduga. Lalu orang bicaranya nanti perginya ke Mimika. Lalu Mimika itu daerah apa? Daerah Freeport. Kalau Nduga bukan. Nah, orang nggak mengerti Nduga itu apa. Nduga itu seperti kalau kita di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor yang sebelah utara itu. Yaitu apa? Daerah Taman Nasional. Itu daerah protektif di dunia itu, namanya Carlston National Park.
Itu sudah dibuat 50 tahun yang lalu. Kalau tahun 70, 80-an. Oleh karena itu, banyak orang nggak mengerti. Kenapa orang-orang KKB ini, kelompok bersenjata ini preman. Ya kan? Kerjanya hanya apa? Mabuk, mencuri. Ya tapi mereka itu dibiayai. Karena apa? Kepentingan-kepentingan politik di dalamnya. Nah, dengan multi partai itu muncul. Makanya kalau kamu lihat, karena saya sudah tidak di sana, setiap ada acara pemilu itu terjadi kotak mengotak. Oleh karena itu, ini namanya landing strip, landasan-landasan di mana-mana itu. Kalau di Papua itu, kalau mau ada acara-acara pemberian bantuan lah, pemberian apa, orang tadinya dulu tidak pernah bertanya ini dari mana, enggak. Taunya ini bantuan buat semua. Tapi enggak. Seperti kejadian di Palu, seperti kejadian di Cianjur. Ada orang-orang yang menahan. Oh ini dari mana? Ini dari mana? Oh ini dari mana? Nah kalau partainya ada 7 atau 12, yaitu dari mana ini partainya? Ini bantuan siapa? Nah itu benang kusut kayak begitu sebenarnya mudah sekali. Tapi kan tidak ada yang berani mau ngomong. Ya kan? Pak Jokowi kesana sudah tahu itu kejadiannya kayak gimana. Makanya dia bangun. Yang dia bangun itu dari Wamena. Ya, itu lain lagi. Itu bukan kabupaten Duga. Itu jauh sekali. Duga itu di atas gunung. Kalau kamu lihat Freeport itu di sebelah kiri. Carlston National Park itu sebelah kanan itu Duga. Mencakup paling banyak daerah itu. Itu daerah protektif. Kalau kamu turun ke bawah ke Lembah Baliem di Wamena itu lain lagi. Makanya bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang Papua harus mengerti. Tidak ada KKB di kota-kota besar seperti di Merauke, di Biak, Manokwari, Jayapura, Fakfak, tidak ada. Apalagi Nabire, nggak ada. Itu preman-preman di pinggir jalan aja. Nah kalau mereka itu preman-preman di atas gunung. Nah itu yang terjadi. Sebenarnya itu kan urusannya dalam negeri, maksudnya urusannya dengan mereka. Cuma ada pihak-pihak lain, saya harus katakan, kalau selama ini partai-partai politik dan pemimpin-pemimpin di sana pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak tahu, itu bohong. Karena setiap daerah di sana itu menggunakan sistem noken. Artinya apa? Kalau pemimpin sudah memilih, semuanya ikut memilih. Kalau terjadi pertikaian antara pemilih, sebelum adanya partai pun sudah terjadi pertikaian. Makanya itu ada yang dibilangnya hari perang, jam perang, orang berperang itu memang hobinya mereka. Nah kalau kita mau interview, polisi, tentara mau interview, ya itu yang terjadi. Nah dengan adanya 2018, itu dimulainya itu terjadinya itu sebenarnya 2009. Ayo kita bicara pemimpin-pemimpin di sana. Sampai Ibu Susi harus teriak-teriak. Tapi semua orang di situ, para ulamanya, rohaniawannya, para pemimpin-pemimpinnya hanya bisa seolah-olah kita di Jakarta. Bukan. Kalian itu di Papua. Kalau kalian jadi pemimpin, itu bukan pemimpin odong-odong seperti di sini. Pura-pura tidak tahu. Di sana itu kamu punya kekuatan besar. Karena apa? Kamu pemimpin. Kalau di daerah itu pemimpin itu memiliki kekuatan. Jelek terjadinya KKB atau tidak, kriminal-kriminal itu tanggung jawab kalian. Jangan sampai seperti TNI, apalagi orang-orang seperti saya harus turun kembali ke sana. Sedangkan kalian itu memiliki dana triliunan yang nggak bisa dibelanjakan. Saya mengerti, SDM memang kurang, pembangunan terlalu cepat buat orang-orang di sana. Tapi keinginan pemerintah setelah 2009 sampai ke 2014 nggak ada yang namanya Kagoya. Maaf aja, Kagoya itu masih kecil. Sekarang aja diangkat-angkat. Padahal kita tahu di belakangnya Kagoya siapa, pamannya siapa, omnya siapa, ketuanya siapa. Kita tahu semua. Tapi kan mereka itu mencoba membawa ini dengan kasih bendera seolah-olah bendera Papua merdeka, bendera United Nations. Ya kan? Kalian menunjukkan ada bendera Australia di situ. Ya kan? Ada lagi bendera Inggris.
Kagoya itu anak umur berapa? Sekarang 24 usianya. Makanya kalau anak-anak kayak gitu, itu namanya preman. Kalau mau tahu yang jago-jago itu udah meninggal tahun 60, Indiana 60 sampai tahun 75. Kalau yang ini preman. Makanya kamu lihat kemunculan Kagoya itu baru 2018. Sebelumnya saya tahu siapa, sebelumnya lagi siapa. Tapi selalu yang jadi pemimpin di situ siapa? Last name-nya, farm-nya, Dinduga. Keluarga besarnya siapa? Yang bertanggung jawab sebenarnya mereka. Itu satu keluarga. Mulai dari ketua DPRD-nya, gubernurnya, wakil bupatinya, ketua bupatinya, kepala bupatinya. Nah, kalian yang mestinya tanggung jawab. Apalagi yang namanya rohaniawan, pemimpin-pemimpin agama. Kalian memilih dengan kemajuan teknologi seperti ini, kalian teriak-teriak disintegrasi dengan Indonesia. Berapa triliun kamu harus keluarkan? Kamu mau tahu berapa APBD-nya Yogyakarta? Cuma 1 triliun. Sedangkan kalian itu dapatnya 20 triliun, 16 triliun. Sekarang dipotong jadi 0,8 sekian. Triliunan kita bicarakan. Makanya saya kalau mau bicara tentang Papua, maaf, saya ini Jack Sutopo, ya, nggak pernah dikenal, memang nggak pernah dikenal di mana-mana. Tapi selama saya di Papua, kita tidak perlu menunjukkan siapa kita. Mampenduma kasus tahun 96, ya kan? Sampai sekarang ini selalu kejadiannya di situ-situ saja. Apa yang terjadi di situ? Nah, itu makanya Bapak Jokowi ke sana membangun jalan berkilo-kilometer untuk ke sana. Karena untuk membuka. Nah, kita bicara yang jelas, siapa pemimpin-pemimpin di sana yang bertanggung jawab. Bukan saja secara militer. Kalau militer kita udah menjalankannya, kepolisian mencoba menjalankannya. Kalau mereka dibilang lalai, dan bagaimana? Ya bagaimana mereka itu kan menunggu. Mereka seperti pasukan perdamaian. Jadi rule of engagement-nya banyak orang bingung. Bagaimana Pak, serbu apa tidak serbu? Tembak atau tidak tembak? Bagaimana menangani mereka? Kalau mereka terjadi perang suku, perang golongan, marga ini dengan marga ini, kelompok ini dengan kelompok ini, masa kita harus diam? Kan begitu, kejadiannya selalu. Tiba-tiba muncul di Mimika. Sedangkan Mimika itu daerah Freeport. Padahal Dunga itu bukan daerah Freeport. Duma itu bukan di Freeport. Di Karsten. Di daerah tertutup. Yaitu daerah yang diprotektif namanya. Seperti Taman Nasional yang sebesar Jawa Barat ini. Itu besarnya. Bukan main-main itu. Besar sekali. Oleh karena itu banyak orang nggak mengerti. Mau coba membuat seolah-olah ada hubungannya dengan luar negeri dan sebagainya. Nggak ada. Nah, sampai ditangkapnya salah satu pilot. Ya, pilot itu dari Ibu Susi. Itu kan sudah melanggar, karena itu sudah berkali-kali. Awalnya Twin Otter ditembak 2018. Iya, setiap tahun ada. Itu ada Zaman waktu saya di sana tidak pernah kan begitu. Kecuali ada yang iseng dari Jakarta, ganggu-ganggu. Entah dia mau jadi jenderal atau gimana. Nah, itu biasa, ya kan? Jangan, kalau kalian nggak mengerti namanya Papua itu, jalannya jauhnya minta ampun. Dari sini ke Cirebon, apalagi ke perbatasan Papua Nugini. Ada yang mengatakan itu perbatasan Papua Nugini, jauh lagi tuh. Itu ibaratnya dari Cirebon ke Banten. Mungkin lebih, Semarang Banten. Dari Merak ke Banten, ke Semarang itu jauhnya. Itu mesti pakai pesawat terbang untuk ke sana. Itu melewati gunung-gunung, bukan ratusan gunung, bahkan ribuan gunung. Ibaratnya kamu dari Pontianak mau ke Banjarmasin, itu jauhnya. Nah, kalau kejadian di Merauke, kejadian itu namanya kan kriminalitas. Itu semuanya ditangani oleh kepolisian, kan begitu. Terjadi penyerbuan di kantor polisi, ya itu saya bilang, polisi-polisi dan tentara itu sebenarnya mereka seperti pasukan perdamaian. Kalau tidak diserang, dia nggak bisa menyerang. Dia kan hanya, ayo, damai.
Tapi kalau orang semuanya keadaannya mabuk, jangan marah ini. Saya udah katakan, kalau kita mau membuat perdamaian di sana, dimulainya dari pemimpin-pemimpinnya. Jangan terkotak-kotak, yang satu jadi partai ini, yang satu jadi partai ini, yang satu jadi partai ini. Giliran mau pemilu, giliran mau ngurusin tentang keuangan, berantem. Lalu pakailah preman-preman ini seperti Kogoya ini. Sebelum Kogoya ada si Anu, ada si Anu, ada si Anu. Ada nama-namanya. Karena saya secara pribadi tidak mengurusi Papua secara makro. Kita hanya mendapatkan dosiernya satu persatu. Siapa, keluarganya siapa. Itu mudah sekali kalau di Papua. Ibaratnya di satu pulau kecil, di pulau seperti di NTT. Itu siapa kita tahu. Oleh karena itu kasus seperti NMB, Nova Setianto dari parlemen, ya kan, kepala-kepala yang tertangkap itu seperti di Sumatera Utara, gubernurnya, itu ada hubungannya dengan politik. Kalau politik selalu cuci tangan, kepemimpinan di situ selalu cuci tangan, itu sebenarnya pembohongan publik. Let's talk here. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Semuanya persoalannya kan mulanya kan dari preman-preman ini minta-minta uang. Minta sini. Nah, dengan adanya polarisasi partai politik terjadilah yang akhirnya yang terjadi apa? Distrust. Sedangkan mission pesawat-pesawat yang melayani di sana itu nggak ada urusannya dengan partai politik, dengan keributan. Dari dulu mereka semua udah tahu bahwa bantuan dari udara itu adalah the gift from the sky, the angel above. Itu selalu. Tapi kita nggak pernah berani ngomong realnya di lapangan. Siapa ketuanya, siapa marganya, siapa. Kalau istilahnya, kalau kita selalu kita panggil tulang kita. Kamu ada masalah, kamu misalnya, kamu panggil paman kamu untuk menyelesaikannya. Itu namanya diselesaikan secara pribadi. Seperti kalau kamu di dalam satuan kamu ada masalah, komandan kamu dipanggil. Nah, di Papua itu demikian. Jadi Ibu Susi sudah benar dia menghubungi Bapak Pendeta di situ. Ibu Susi kan bukan orang baru. Dia akan menjalankan apa yang dikatakan, the angel from above. Gak perlu disebutkan apa yang dia lakukan di sana, angel from above. Apapun keinginan, apapun yang mesti dibawa ke sana itu dia selalu bawa. Atau jadi konflik antara mereka di sana, dia kan nggak bisa berbuat apa-apa. Dia angel, the watcher. Yang bisa menyelesaikan itu kepala sukunya. Nah, kalau kepala suku yang sini jadi partai politik sini, lalu nggak suka sama partai politik sini karena saudaranya ini bergabung dengan partai politik atau suku yang satu, yang terjadilah apa? Ya nambah, udah dari pertikaian suku jadi pertikaian politik. Lalu ada orang-orang yang mau mengangkatnya seolah-olah ini national stage atau international stage. Masa mesti dibawa hantu rimba atau hantu laut ke sana? Ya kan? Ya nggak bisa dong. Berarti penyelesaiannya itu harus dipanggil ya ketua-ketua sukunya ya? Oleh karena itu dari dulu duga ya sana, kenapa selalu bermasalah? Kenapa duga melulu? Ibaratnya seperti kita bicarakan tentang ini, kita bicarakan tentang apa? Ganja. Daerahnya itu-itu aja dari dulu. Kita punya datanya semua. Sama seperti ini. Selalu kenapa mesti dekat-dekat Mimika, dekat-dekat Freeport? Padahal uangnya sudah triliunan dikeluarkan. Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengatakan bagaimana ini penyerapan daerah dananya. Oleh karena itu selalu terjadi apa? Kalau kamu lihat ini sekarang dalam proses, maaf aja, ya kan, penangkapan terhadap gubernurnya. Ya kan, waktu mau ditangkap aja sudah bertahun-tahun itu mau ditangkap. Bukan mau ditangkap apa, mau dipanggil secara manusiawi. Karena itu KPK itu bergeraknya tidak seperti FBI. Datang bawa senjata ramai serbu, nggak ada.
Ya kan, kalau di Amerika kalau kamu udah dicari, ya kamu bakalan dicari. Siapapun yang menghalangi itu mereka nggak mau tahu. Kalau kita masih humanisme. Pemukulan di Hotel Borobudur itu tahun berapa? Waktu itu NMB ada di situ. Kalau bagi anggota-anggota KPK yang sebelumnya tahu ini kasus lama. Nggak ada satupun dari mereka bikin pernyataan. Memang saya lihat ada beberapa yang bikin pernyataan, tapi secara suku, ya kalau kamu ngomongin tentang kemerdekaan Papua, kurang merdeka apa? Kalau lihat kehidupan NMB, sampai dia bisa bayar ratusan orang dengan intelijen, bisa ketahuan makanannya, dari makanannya aja kelihatan. Mau berapa lama dia berani bayar, keluarin uang untuk membiayai proteksi dia. Itu terjadi di daerah-daerah. Kepala-kepala daerah itu merasa bahwa dia itu sultan. Tapi orang-orang yang di belakangnya tidak berani untuk mengatakannya. Ini negara republik, negara yang berdasarkan demokrasi. Tapi di sana tidak. Oleh karena itu kalau kejadian-kejadian kayak kriminal-kriminal begini, selalu pertama-tama dia bela keluarganya dulu. Itu selalu, saya mengerti itu. Karena si Kogoya ini waktu awal dia berkarir menembak Twin Otter itu usianya baru 19 tahun. Sudah pegang senjata. Jadi kalau kita bicara semua daerah, apalagi Wamena, the most kind people. Tapi kenapa diduga mayoritas 99% orangnya baik, tapi hanya 1%. Kita pernah punya kok di Jakarta yang bermain dua kaki, itu udah dilarang sama pemerintah, yang selalu bawa-bawa nama agama. Melakukan anarkis. Kamu bayangkan kalau anarkis itu dikasih senjata. Kamu bayangkan kalau orang, maaf saya bicara, yang tidak mendapatkan latihan, melewati psikotes, ya kan, melewati cara bekerja sama dan mengetahui apa itu senjata. Senjata itu organik pun, senjata api, itu tujuannya cuma satu. Apalagi senjata-senjata yang dimiliki oleh militer. Oleh karena itu dikatakan militer weapon, bukan pistol seperti polisi-polisi pakai. Ini senjata yang bisa gunanya hanya untuk membunuh, bukan untuk berburu babi seperti Remington 305 yang untuk single ball action. Ini bukan, ini mesin.